Halo YouTube, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di kanal Sabda Desa di sesi Astra. Apa yang kita ingat apabila bicara tentang tahun 1908? Mungkin banyak dari kita yang akan mengingat tahun itu sebagai tahun kebangkitan nasional, sebuah momentum ketika mulai banyak organisasi-organisasi pergerakan yang menganut paham nasionalisme, yang berjuang untuk arah kemerdekaan Indonesia. Di tahun itu memang salah satu tonggak sejarah berupa organisasi nasional yang bernama Budi Utomo itu berdiri. Dan di tahun itu mulai banyak anak-anak muda, para kaum terpelajar di Hindia Belanda yang mulai aktif di dalam dunia pergerakan. Tetapi apakah yang terjadi di tahun 1908 itu hanya muncul tiba-tiba anak-anak muda, kaum-kaum terpelajar itu masuk dan aktif di dunia pergerakan, tiba-tiba muncul organisasi-organisasi pergerakan yang menganut paham nasionalisme? Kami rasa tidak. Ada banyak hal, ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya proses itu. Dan salah satu buku yang membahas tentang proses terjadinya nasionalisme di Hindia Belanda, munculnya organisasi-organisasi pergerakan, adalah sebuah buku yang ditulis oleh salah satu cucu tokoh pergerakan di masa itu. Buku ini berjudul Keselarasan dan Kejanggalan, Pemikiran-pemikiran Priai Nasionalisme Awal Abad ke-20. Buku ini ditulis oleh Savitri Schrerer. Penulisnya adalah cucu dari Dr. Sutomo, salah satu tokoh yang dibahas di dalam buku ini. Jadi buku ini membahas 3 orang tokoh utama atau tokoh penting di awal masa-masa kebangkitan nasional. Ada Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan juga Suwardi Suryaningrat atau yang kelak belakangan dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Buku ini membuka wawasan kita semua tentang apa yang terjadi di tahun-tahun menjelang 1908. Apa yang terjadi sehingga kemudian muncul paham nasionalisme, kemudian organisasi-organisasi yang bergerak untuk arah kemerdekaan Indonesia. Di buku ini kita akan diajak untuk menelusuri pemikiran-pemikiran 3 orang yang tadi kami sebutkan, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Sutomo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Bagaimana perbedaan pola pikir tentang pergerakan dari ketiganya, bagaimana perbedaan ideologi mereka, tetapi mereka kemudian menjadi tokoh-tokoh sentral, tokoh-tokoh penting di masa-masa itu untuk mendorong terjadinya perubahan di masyarakat Hindia Belanda supaya lebih melek terhadap politik. Jika bicara tentang kerangka politik kebangkitan nasional, buku ini juga membawa kita menelusuri kenapa Stovia, sekolah kedokteran Hindia Belanda, itu menjadi salah satu tempat pertama-tama munculnya kesadaran untuk berpolitik dan berorganisasi di Hindia Belanda, yang mungkin di buku-buku lain, di pembahasan-pembahasan lain sangat jarang disebutkan bahwa Stovia itu pernah menjadi semacam, kalau mungkin agak berlebihan, tetapi kalau kami menyebutnya semacam kawah Candra di Muka untuk anak-anak muda dan kaum terpelajar Hindia Belanda waktu itu, sehingga kemudian mereka masuk dan aktif di dalam dunia pergerakan. Kami bacakan cuplikan yang ada di bagian belakang buku ini. Buku ini telah menjadi karya klasik untuk menelusuri jejak pemikiran mengenai awal Indonesia modern dan bangkitnya nasionalisme. Savitri Schrerer melalui penggambaran biografi 3 pemimpin terkemuka pionir nasionalisme pertama, Sutomo, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat, menggambarkan bagaimana mereka berada di depan
Di tengah zaman awal kemodernan, Indonesia pada awal abad 20 berusaha memainkan peranan sebagai pencipta lingkungan hari depan dengan cita-cita politik yang merupakan alternatif-alternatif terhadap konsep-konsep barat yang semakin menyerap masuk dalam pikiran orang Jawa. Sutomo, Cipto, dan Suwardi aktif berpolitik, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, baik dalam waktu yang sama maupun dalam masa yang berbeda, membentuk dan meningkatkan kesadaran nasional masyarakat Jawa dan Indonesia pada umumnya. Mereka berperan mengemukakan dan menciptakan perubahan-perubahan masyarakat dengan menjelaskan dan menyebarkan pandangan-pandangan baru. Ketiganya telah memberikan wawasan yang sekuler untuk pembentukan Indonesia modern, bergulat antara pola pemikiran Marxis dan pola pemikiran Islam seraya memberikan alternatif pemikiran khas yang didasari oleh pola budaya filsafat Jawa yang disesuaikan dengan dunia, serta waktu yang selalu bergerak sebagai basis gagasan pembaruan mereka. Buku ini menjadi buku yang menarik untuk dibaca oleh siapapun yang ingin mengetahui lebih dalam di balik munculnya gerakan-gerakan politik di kurun waktu 1908. Buku ini menjadi sebuah media untuk kita, untuk para pembacanya, untuk mengetahui lebih dalam sebenarnya apa yang terjadi menjelang tahun-tahun 1908. Buku ini memang hanya membahas 3 tokoh yang tadi kami sebutkan, Dr. Sutomo, Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan memang di tahun-tahun sekitar 1908 itu memang para priyayi Jawa memegang peran penting dalam dunia pergerakan di Hindia Belanda atau Indonesia. Masa-masa itu lupakan nama-nama seperti Soekarno, Tan Malaka, Hatta, dan lain sebagainya, karena waktu itu mereka masih kecil, mereka belum masuk ke dalam dunia pergerakan. Tetapi jauh sebelum masa-masa itu, seperti tokoh-tokoh pergerakan nasional di tahun 1930-an, maka tokoh-tokoh priyayi Jawa lah yang punya peran penting di dalam dunia pergerakan Indonesia. Dan buku ini menjadi media sekali lagi untuk kita untuk menggali lebih dalam seperti apa sebenarnya para bapak bangsa kita, para pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Mereka melakukan banyak hal, mereka mempelajari banyak hal untuk membawa sebuah nilai bernama kemerdekaan bagi Indonesia. Baik, begitu dulu video dari kami kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga share. Bantu kami mendirikan sekolah gratis di masa mendatang. Tabik.